Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update beberapa hal ya, terutama untuk masalah altcoin yang hari ini kembali hancur-hancuran ya. Setidaknya bagi sebagian orang ya, karena saya juga nggak tahu sih teman-teman, tapi kalau misalkan berdasarkan komen ya, selalu ya kalau saya lihat di kolom komen, kok bahas Zilliqa dong, kok bahas ini, kok bahas itu, berarti kebanyakan kan teman-teman tradingnya di altcoin ya. Nah, di video kali ini itu akan saya bahas sedikit untuk pengetahuan teman-teman tentang yang namanya altcoins, kapan dia ngepump dan kapan dia bisa dibilang ya nggak akan gerak dan atau koreksi bahkan lebih dalam gitu ya. Nah, ini akan saya bahas di sini, dan teman-teman juga tentunya sebenarnya video utamanya adalah Ethereum, tapi nanti akan saya bahas agak di menjelang ke belakang. Oke? Nah, first of all saya pengen sharing dulu teman-teman ya. Di sini ada yang beberapa yang komen ya, kayak altcoin aja baru mau bernafas udah ditekan lagi ke bawah. Nah, terus ada lagi mana tuh, naik gak ngajak-ngajak ya, di saat turun altcoin pun jadi abu. Nah, basically menurut saya, ada yang bilang betul lagi ya. Menurut saya, karena banyaknya teman-teman di sini yang lebih cenderung trading di atau mungkin belinya di altcoin ya. Entah kenapa ya, saya nggak ngerti. Mungkin karena ngelihat Bitcoin dirasa terlalu mahal, atau mungkin Ethereum juga terlalu mahal gitu. Akhirnya lebih memilih daripada 5 top cap ya, lebih memilih koin-koin yang istilahnya medium to low cap gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang menurut saya perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Makanya lack of knowledge itu agak berbahaya ya, terutama buat teman-teman yang trading di market yang sangat volatile seperti cryptocurrency ini gitu. Nah, pertama, teman-teman, kapan sih altcoin itu mulai aktif ya, mulai ngepump, mulai naik ke all time high-nya, dia mulai create higher high, higher low, dan seterusnya, mulai uptrend ya. Di dalam istilahnya kita bilang fase cryptocurrency itu ada 4 fase yang biasanya sering terjadi. Ini udah berulang, makanya sampai dibikinin kayak gini gitu loh. Teman-teman tinggal search aja di Google, path to alt season ya. Jadi alt season itu adalah kondisi ketika altcoin atau alternative coin, which means di luar Bitcoin, jadi Ethereum, BNB, XRP, Cardano, terus C98, terus Theta, terus Zilliqa, T-Fuel, Holochain, dan lain-lain, itu akan ngepump ya secara random gitu. Jadi kayak Bitcoinnya tuh sideways nih, dia nggak kemana-mana, tapi market altcoin itu bergerak semua. Nah, itu yang dinamakan dengan alt season. Alt season itu merupakan fase terakhir dari bull run ya. Kalian bisa lihat di sini fase nomor 4 itu adalah alt season. Jadi large caps have gone full vertical and we are seeing blow off tops. Jadi kayak ngepump gila-gilaan gitu ya. Mid cap, low cap, micro caps ya. Micro caps itu kayak, kalau kalian tahu waktu awal tahun kemarin itu heboh banget kan, Fancat lah, terus Save Moon, Save Mars, banyaknya banget yang profits di sana, saya tahu teman-teman. Dan itu yang dimaksud dengan micro cap. All tend to pump around the same time. Jadi basically pada saat alt season terjadi ya, large cap atau mid cap atau ya whatever it is ya, intinya outperforming Bitcoin dan Ethereum. Jadi Bitcoin sama Ethereum tuh nggak kemana-mana, marketnya itu kebagi ke berbagai jenis koin-koin itu ya. Nah, untuk mencapai ke step itu kalian harus tahu teman-teman, fase satunya itu adalah Bitcoin ya, dimana flow of money moves into Bitcoin causing price surge ya. Nih kalian bisa lihat ya, kalau misalkan kondisi fase 1 ini yang saat ini kita sedang saksikan bersama-sama teman-teman. Ketika Bitcoin itu create all time high, Bitcoin dominance juga ngepump, itu udah pasti. Karena balik lagi teman-teman, untuk menggerakkan Bitcoin bisa all time high itu perlu uang yang banyak. Jadi even though kalau kita ngelihat total crypto market cap ngepump sampai dia break ya, bahkan ini kayak new all time high lagi ya kan, dia udah istilahnya uang yang beredar di dalam market cap crypto itu mulai bertambah. Ya udah pasti teman-teman, hal ini tentunya akan menjadi salah satu faktor penentu juga di dalam pergerakan cryptocurrency, dan salah satunya adalah Bitcoin ya. Karena dia yang utamanya. Jadi dia ngelit dulu. Ini kita udah ngelihat fase 1. Nah, fase berikutnya adalah ketika Ethereum, kalian ngelihat nih Ethereum tiba-tiba mulai break high, tiba-tiba udah mulai gerak walaupun Bitcoinnya sideways atau Bitcoinnya naik cuma 1%, Ethereum bisa naik 10%. Nah, ini adalah fase poin nomor 2. Baru kemudian ke fase 3, lalu ke fase 4, dan itu adalah fase terakhir. Jadi gimana nih kalau misalkan altcoin saya masih nyangkut, saya masih kena
istilahnya masih ya, kemarin udah beli baru ngepump dikit terus turun lagi. Iya, sabar teman-teman ya. Memang sebenarnya kalau misalkan di fase seperti ini, kebanyakan orang trading itu lebih aktif di Bitcoin ketimbang saya harus pilih altcoin satu persatu terus kayak, kok yang ini kayaknya mau naik nih, yang ini kayaknya bagus nih, yang ini kayaknya bagus nih untuk dibahas. Ya percuma kita bahas teman-teman, karena in the end kita lagi di fase 1 ya. Secara money flow sendiri memang ada di Bitcoin saat ini ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya pengen kasih lihat ke teman-teman ya. Ini contoh ketika Ethereum misalkan ya. Kalian lihat nih, ini Ethereum ya. Pada tanggal Mei ya, tadi kurang lebih saya ngecek Mei ya. Ya, di sini lah ya. Kalian lihat ya, waktu 14 Mei itu Ethereum masih penguatan ya. Ini 14 Mei nih Ethereum. Oke. Posisinya masih di atas ya, bukan di tengah, bukan di bawah gitu. Nah, sekarang kita cek ya. Bitcoin 14 Mei, apa yang terjadi pada Bitcoin? Nih. Tuh, 14 Mei Bitcoin itu sudah di bawah guys ya, bukan di atas lagi ya. Dia bukan di atas, bukan di bawah, tapi dia di tengah ya. Ya memang sih di tengah, nggak di bawah gitu ya. Tapi Ethereum tadi masih di atas. Nah, sekarang kita lihat Bitcoin dominance pada 14 Mei itu ada di mana tuh ya. Bitcoin dominance 14 Mei itu posisinya berada di bawah ya. Dan pada saat yang bersamaan itu ada altcoin yang ngepump. Kalian bisa lihat beberapa seperti XRP ya, 14 Mei tuh. 14 Mei dia posisinya masih di atas, oke. Terus juga BNB ya 14 Mei masih di atas, oke. Cardano 14 Mei itu malah lagi menuju ke atas nih, lagi di sini 14 Mei ya. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya gitu ya. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang kita bisa lihat juga, yaitu Ethereum BTC misalkan ya. Apa yang terjadi pada saat 14 Mei itu? Ya, kalian bisa lihat di sini mana nih? Juni. Nah, ini ya 14 Mei itu, guys. Ketika 14 Mei, Ethereum itu mendominasi Bitcoin sehingga harga Ethereum itu bisa lebih tinggi dibandingkan Bitcoin. Dan kalian lihat juga Ethereum dominance ya di tanggal 14 Mei. Di mana ya posisinya Ethereum dominance itu berada di 20% ya. Sekarang Ethereum dominance itu berada di 18,76% dan posisinya ini kalau kita lakukan analisis atas Ethereum dominance, kalian bisa lihat ya. Nah, simple teman-teman, sebenarnya kita di sini ngelihat ada trendline kebentuk ya, ada potensi trendline kebentuk ya. Nah, kalian kebayang nggak sih kalau misalkan Ethereum dominance ini diajak naik ya, diajak naik aja sampai di kisaran 20%-an lah di kisaran area ini. Nah, yang akan kita lihat pada saat itu adalah Ethereum itu udah pasti udah posisinya udah all time high, itu pertama. Kedua, altcoin itu udah mulai pada ngikut ya, baru ngikut loh, belum benar-benar parabolik ya. Nanti ketika Ethereum sama Bitcoin sama-sama koreksi, nah disitulah posisi atau fase di mana altcoin itu semuanya hijau, mostly-nya ya. Itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada yang melontarkan komentar seperti ini, guys, you need to study ya, you need to learn about how crypto market works ya. Jadi jangan cuman sekedar kalian ikut beli kripto ini, ngelihat youtuber ini, lihat youtuber itu bilang ini berpotensi dan tahu-tahu setelah kalian beli ya nyangkut gitu. Karena simply kalian nggak tahu timing yang bagus untuk kalian beli itu kapan. That's the real problem menurut saya. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya ya guys. Kita akan bahas tentang si Ethereum tentunya. Ada beberapa hal yang akan saya tekankan untuk Ethereum ya. Pertama teman-teman, pada dasarnya closing yang terjadi pada tanggal 20 Oktober ya itu udah bagus banget ya. Kita ngelihat dia closing itu udah berhasil take out trendline yang ada di sini ya. Ini sebelumnya kan terbentuk sebuah trendline ya. Itu sudah successfully di breakout dan sekarang kita sudah bermain di atas trendline itu. Tapi nggak sampai di situ teman-teman. Kenapa? Karena satu hal lagi yang saya ingin tambahkan adalah kita juga ngelihat di sini ada resistance line ya yang terbentuk. Oke, resistance line itu terbentuk atas all time high dia yang terakhir di kisaran $4.380 ya. Dan sorry for the cat ya. Ini kalau saya geser sedikit, saya turunin sedikit, kalian bisa lihat juga ya untuk closing price-nya sendiri itu berada di $4.184. Jadi simple banget teman-teman kalau lihat sekarang. Ya wajar kan, kita lagi kenceng-kencengnya ya. Ini kan major resistance ya. Major resistance itu artinya resistance yang sangat penting yang menjadi kunci dari penentu pergerakan si Ethereum. Itu nahan si pergerakan Ethereum di sini
ya wajar dong teman-teman ya. Istilahnya dia perlu isi bensin dulu ya, either itu sideways dulu baru terus kemudian dia ngepump ya. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita nggak bisa buru-buru juga terus menyimpulkan bahwa hari ini kita pasti akan ngelihat dia bener-bener super pump, bakal ya istilahnya boom ya. Terus tahu-tahu besok udah out season ya, nggak bisa kayak gitu teman-teman. It's too fast ya. Oke. Nah, itu ya perlu dipahami teman-teman. Lalu kalau lihat lagi secara ini ya, maksudnya secara kasat mata teman-teman di sini bisa ngelihat adanya terbentuk sebuah apa ini kita bilang cup and handle lah ya istilahnya. Sebagian besar orang itu akan bilang ini cup and handle. Oke, itu bisa garis lagi dari sini ke sini guys ya. Oke, and then saya tarik lagi ke bawah sini. Nah, ini kebentuk semacam cup and handle. Sebenarnya lebih detail kelihatan itu kalau di time frame weekly itu ya. Jadi saya udah gambar sebelumnya ya. Oke. Nah, ini ya cup and handle. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia sebenarnya untuk weekly aja dia bisa closing di atas area ini. Ini udah bagus banget. Artinya dia sudah break dari si cup and handle-nya itu sendiri. Dan ini resistance, makanya menurut saya sangat penting. Ini benar-benar tembok yang super kuat. Kalau kalian bisa bilang ini ibaratnya tembok China guys ya. Ini tembok China yang nahan pergerakan si Bitcoin itu si Ethereum itu nggak bisa langsung kayak boom ya, meletus gitu ya. Dia perlu proses dan perlu kekuatan penuh untuk bisa sukses nge-break resistance ini dan baru mengkonfirmasikan pergerakan untuk menuju all time high berikutnya. Nah, kalau itu sudah terjadi, trust me guys, all season udah tinggal hitungan waktu aja, itu pasti nyusul. Nah, pada saat itu terjadi baru sebenarnya kalian boleh siap-siap yang namanya serok ya. Kan banyak banget tuh kayak istilahnya YouTube channel misalnya bilang kayak siap serok ini, serok itu ya, serok ini di harga sekian. Itu kalian percuma kalau misalnya kalian nggak sadar akan hal itu guys. Oke, you need to trust me in this. Oke. Nah, sedikit saya bahas tentang Ethereum Bitcoin ya. Jadi sebenarnya posisi saat ini kita juga ngelihat dia itu berada dalam descending channel ya. Descending channel yang terbentuk pada time frame 4 jam ya. Kalian bisa lihat di sini detail sekali ya. Kalau misalkan saat ini kita ngelihat dia udah mulai kayak ada indikasi semacam double bottom ya. Mungkin dia bisa breakout dari sini. Nah, itu udah bagus ya. Itu udah suatu pertanda baik untuk kita siap-siap altcoin. Jadi, kalau misalnya kita belum melihat hal itu terjadi, menurut saya sabar dulu deh ya. Itu menurut saya, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya opini berbeda, bullshit lah, aku Kevin, udahlah gue beli aja tetap ya, terserah juga, nggak ada masalah gitu. Saya juga bukan financial advisor kan, gitu kan. Nah, sekarang kita ngelihat si Ethereum. Nih, kita balik ke Ethereum ya. Sekarang posisi Ethereum itu baru aja finishing wave 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Which means ini adalah wave 1 secara keseluruhan. Jadi secara bigger picture ya, kita bilangnya seperti itu. Lalu dia koreksi dan sekarang kita lagi mulai lagi nih istilahnya kayak fase berikutnya gitu. Saya pikir sih begitu, tapi kita belum tahu juga ya. Karena kita baru benar-benar di awal dan kita baru ngelihat dia semacam initial move ya. Dan sekarang lagi masuk ke fase koreksinya. Jadi kalau misalnya teman-teman turun time frame sedikit, mungkin ke 1 jam ya, kalian bisa lihat ini kayak sedang berusaha create semacam ABC correction pattern ya. Which means itu sudah saya jelaskan juga tadi waktu di Bitcoin tuh, ABC correction pattern, dan saya infokan ya. Ada kemungkinan kita masih lanjut turun dan ya lanjut turun juga sih. Ya harapannya tentu nggak mau lama-lama gitu ya. Ya kurang lebih untuk Ethereum saat ini seperti itu. Jadi kalian boleh lebih bersabar ya. Jadi nggak usah terlalu buru-buru juga ya. Nggak apa-apa, kasih waktu aja ya. Nanti juga akan ada waktunya. Ini di depan kucing kenapa ya? Ada problem apa dia ya? Apa karena suara saya gitu kedengaran sampai ke depan? Nah ini ya teman-teman, by the way ya, untuk si Ethereum kalian bisa lihat juga kita sekarang sedang bergerak di dalam ascending channel ya. Ascending channel ini tentunya kalau kalian lihat juga di bagian sini itu ada resistance ya, resistance ya. Sekarang mungkin posisinya sudah menjadi support ya. Ya kita belum tahu, kita belum melihat konfirmasi karena kita tadi baru dites dan dia cukup deep ya dropnya. Dan ini apa Bitstamp doang nih, ini jangan-jangan scam juga nih. Oh iya bener tuh kan, Bitstamp doang. Ini biasa ya guys, harus hati-hati guys sama pemilihan exchange yang tepat ya. Kalau kalian di scam bahaya loh, kena stop loss doang tuh ya. Ini kayak di stop lossin doang, habis itu mantul lagi berarti gitu kan. Nah sekarang kita mesti ngeliat nih guys, ini adalah resistance kuat kita sebelumnya dan sekarang berfungsi sebagai key support kita. Jadi kalau misalkan dia bisa survive di atas area ini, di atas exponential moving average 21 juga, terus kita ngeliat dia mantul lagi, good banget berarti kan udah persiapan buat all time high. Nah saya pikir ini sebenarnya udah banyak banget hal yang bisa nge-lead si Ethereum ini menuju ke all time high ya. Ada beberapa hal positif yang tadi saya sudah jelaskan juga, yaitu trendline yang terbentuk di sini itu sudah berhasil di breakout. Lalu kalau kita ngeliat dari time frame weekly-nya, ini adalah
bisa dibilang cup and handle di bagian atas, tinggal tunggu masalah waktu aja ya. Lalu tambahannya adalah di 4 jam kita juga udah break dari key resistance dia ya. Kalau sebelumnya kalian lihat ini ngebentuk si inverse head and shoulders, lalu di sini juga sebelumnya dia break dari, ya kalian bisa bilang ini mungkin kayak descending channel ya, atau mungkin ada yang mau bilang juga ini kayak falling wedge, terserah, nggak ada masalah, karena yang penting kita ngelihat guys, balik lagi saya remind, proses yang kalian lihat adalah higher high, higher low sequence. Oke, nah ini kita udah higher high, tinggal masalah dia konfirmasi aja ini higher low ya, and then kita bisa melanjutkan penguatan lagi gitu. Kalau misalkan dia break gimana? Ya itu resiko kita berarti ya. Balik lagi, yang namanya market itu selalu dipenuhi dengan resiko. Makanya kalau kalian trading selalu gunakan stop loss. You have to know when to exit ya. Bukan kalian cuman pasang trade-nya habis itu hopping ya, berharap market ini masih bisa penguatan, masih bisa all time high lagi, kata dia ini, kata dia itu, dan lain sebagainya. Oke, it doesn't work guys. Kalian harus trade dengan apa yang kalian lihat di chart ya. Jadi apa yang ditunjukkan sama chart itu sebenarnya bisa dibilang sudah apa kalau kita bilang ya udah representasi, udah reflection dari news dan lain sebagainya ya. Kalian bisa bebas bilang itu apa aja, intinya seperti itu. Oke, so this time videonya agak lebih lama teman-teman. So kalau misalnya kalian benar-benar nonton sampai habis, please let me know. Saya pengen tahu teman-teman yang benar-benar appreciate video ini dan nonton sampai selesai ya, itu ada berapa banyak ya. Dan saya rasa karena videonya agak panjang, mungkin saya akan minta teman-teman untuk type di kolom komentar 1,5% aja ya, karena saya cukup yakin banyak yang berguguran di pertengahan jalan ya. 1,5% ini saya tentunya akan doakan teman-teman semoga kiranya bisa dilancarkan ya, bisa diberikan profit yang lumayan ya pada bull season saat ini ya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita udah beres posisinya. Terus kalau misalnya next year mau dibawa bear market atau winter ya, apa istilahnya winter crypto, terserah ya. Yang penting kita udah clear out dulu posisi kita. Oke, so once again thank you very much for watching and keep supporting my channel. I'll see you guys again in the next update tomorrow. Have a nice day. Cheers.